Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi ini, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kami hendak sejenak mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda-Mu menjadi pedoman di sepanjang kehidupan kami. Sabda-Mu menjadi terang yang senantiasa menerangi jalan kami, untuk kami dapat melangkah dalam kebenaran-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah setia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1-6 yang mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berfirman kepada Abram untuk meninggalkan negerinya menuju suatu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu Kanaan, Tuhan menyatakan janji kepada Abram bahwa Tuhan akan memberkati Abram. Salah satu janji yang Tuhan nyatakan adalah tentang keturunan. Abram dan keturunannya akan menjadi suatu bangsa yang besar, sebagaimana disaksikan dalam Kejadian 12. Usia Abram saat meninggalkan Haran adalah 75 tahun. Saat itu ia bersama Sarai, istrinya, memang belum mempunyai keturunan. Saat Tuhan berjanji bahwa negeri yang akan ditunjukkan Tuhan akan diberikan kepada keturunannya, maka tentu saja Abram mempunyai harapan yang besar bahwa Tuhan akan segera menggenapi janjinya. Janji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya. Namun setelah sekian lama menanti, janji Tuhan itu ternyata tidak kunjung digenapi Tuhan. Sehingga muncul rasa takut dalam diri Abram. Ia takut bahwa sampai ia tua dan tutup usia, ia tidak akan mempunyai keturunan. Sehingga yang nanti akan menjadi ahli waris dari harta Abram adalah Eliezer, hamba Abram. Itulah rasa takut yang menyelimuti
diri Abraham. Rasa takut itu muncul tentunya karena sudah ada keraguan dalam diri Abraham terhadap janji Tuhan. Di ayat 3 bacaan Alkitab kita, di situ Abraham mengatakan kepada Tuhan, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Di sini kita melihat ada pesimisme dalam diri Abraham. Ia sudah mulai hopeless. Boleh dikatakan imannya mulai goyah. Namun dalam situasi dan kondisi seperti itu, Tuhan berfirman kepada Abraham. Tuhan menguatkan dan meneguhkan Abraham agar ia jangan takut. Keturunan Abraham akan menjadi sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Dan pada saat itu juga iman Abraham diteguhkan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah dalam satu fase kehidupan kita mengalami seperti yang Abraham alami? Kita berserah penuh kepada Tuhan, taat pada firman-Nya, dan percaya pada janji-janjinya. Namun ternyata Tuhan tidak kunjung mengabulkan dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapan atau impian-impian kita. Dalam situasi kondisi seperti itu, apa yang akhirnya kita lakukan? Ada banyak orang yang akhirnya kerap mulai kehilangan pengharapan, meragukan janji Tuhan, dan imannya mulai goyah. Dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan akan mewujudkan janjinya kepada kita. Bukan menurut waktu kita, tetapi menurut waktu Tuhan. Bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Tuhan. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Jangan kita juga memaksakan waktu kita kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa kehendak Tuhan dan waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Saat ini, ketika kita memasuki tahun 2021, mungkin ada segudang harapan dan keinginan yang belum terwujud. Jangan sampai kita akhirnya menjadi pesimis atau kita menjadi khawatir bahwa ketika, atau mungkin bahkan kita menjadi takut. Kita khawatir, kita takut bahwa ketika harapan dan keinginan kita tidak terwujud, maka kehidupan kita akan hancur. Dan jangan juga kita sampai kehilangan pengharapan. Jangan sampai kita mulai meragukan Tuhan. Dan jangan sampai iman kita kepada Tuhan goyah dan kita meninggalkan Tuhan. Kita harus meyakini bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dia akan mewujudkan segala keinginan kita, harapan kita tepat pada waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Nya, bukan menurut kehendak kita. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap beriman kepada Tuhan.
percaya pada janjinya. Kita harus bersandar kepada Tuhan, taat pada firman dan kehendaknya. Maka berkat-berkatnya dan anugerah keselamatan yang bersumber dari Tuhan akan kita alami di sepanjang tahun 2021, bahkan di tahun-tahun berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janji. Tuhan tidak akan mengingkari janji Tuhan. Tuhan akan mewujudkan sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Ajar kami untuk tidak memaksakan kehendak dan waktu kami, tetapi kami boleh menanti kehendak dan waktu Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi pesimis, tidak menjadi ragu kepada Tuhan. Kami tetap boleh beriman kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Kami tidak meninggalkan Tuhan. Ada segudang impian, harapan, keinginan yang mungkin belum terwujud. Biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Kami tidak dikuasai kekhawatiran dan ketakutan bahwa ketika harapan, keinginan dan impian itu tidak terwujud, maka hancurlah kehidupan kami. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami berbagai pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan, berjalanlah bersama kami, sertaikan kiranya Engkau menjadi gembala yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.